Kita percaya kita punya Tuhan yang punya kasih yang besar di dalam hati kita, amin. Harusnya teman-teman udah tahu lagu ini, jadi mari kita tepuk tangan dan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Come on. Siapa aku takut, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita nyanyikan dengan dahsyat, oke? Okay? Are you ready? Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku.
masih dalam posisi berdiri, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. We believe that we have a God whose love is so great. A God who has a love that's so good to us. We have a God that is faithful. Let us sing of His faithfulness. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful you were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend we have in Jesus. I call you Savior for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, has never let me go. And you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Kita punya sahabat yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Kita punya kasih yang besar di dalam kita, yang kita mau nyanyikan pada setiap harinya. Kita mau hidupi kasih itu, kita mau bersyukur untuk kasih itu. There is no greater love than your love, Jesus. There is no greater faithfulness than your faithfulness, Jesus. We know that your love is great in our hearts. That is why today we want to give thanks for your love. We want to lift our hearts, Jesus. We want to sing of your love. Because your life is mighty, your love is powerful. We want to say thank you, Jesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sangat besar di dalamku. Untuk kasih-Mu kita mau nyanyikan mengenai kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik. Terima kasih padamu Bapa. Sebab kasih-Mu
kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menjadi sahabat kita. Engkau telah menjadi Allah kita yang baik. Engkau Allah yang selalu menyertai kita lewat segala sesuatu. Tuhan, kami bersyukur bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman dan kami mau saling berbagi cerita kasih Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Tuhan, tuntun langkah kita. Bantu kita supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan ke setiap hati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini kita temanya adalah jeng jeng. Boleh baca sama-sama? Yes. Apa artinya? Kasih tanpa batas. Wih. Oke, nah udah pada gede-gede nih, udah tahu nih siapa yang punya crush. Siapa yang punya, aduh, aku suka dia nih. Gak ada? Ada tuh, angkat tangan. Aku sekarang mau tanya, kalau kita suka sama orang, ya, kita kepengen, aduh kayaknya oke nih, misalnya dia kujadikan pacarku, cie. Terus kalau misalnya ternyata setelah pendekatan, ternyata dia tidak seindah yang kubayangkan, cie. Ternyata dia sakitnya, ternyata dia nggak kurang oke menurut pandangan kita. Ternyata datang orang lain yang lebih oke menurut kita. Kira-kira kita berpindah ke lain hati nggak? Tuh dia ngangguk. Iya kan? Lah selama janur kuning belum melengkung boleh dong kita pindah ke lain hati, iya nggak? Iya dong, kecuali sudah menikah ya udah nggak boleh, ya kan? Nah, kalau kita masih bisa pindah ke lain hati itu namanya cinta manusia. Nah, kalau cinta love beyond the green nih kita lagi ngomongin siapa sih? Yes. Nah, next Kak, boleh di slide selanjutnya. Nah, sekarang aku mau tanya, gimana sih kita gimana kita menilai diri kita sendiri? Nah, kira-kira nih, siapa di sini yang pernah ngerasa, aduh, nilai aku jelek-jelek nih. Berarti saya melabelkan diri saya, berarti saya bodoh. Atau saya orang bilang, ih kamu kurang mancung ya kayak Kak Justin. Terus saya melabelkan diri saya, saya jelek nih. Ada yang sering begitu? Ada? Ada. Tuh, terima kasih untuk kejujurannya ya. Saya senang sekali loh. Nah, kalau dunia bilang gini, kamu gak keren kalau kamu gak apa? Cantik. Kamu gak keren kalau kamu gak pinter. Nilai kamu jeblok terus. Nah, terus apa lagi? Kamu gak diterima kalau kamu posting ternyata yang nge-like cuman sedikit. Wah, udah capek-capek, dandan, cakep-cakep, foto, ngepost di IG, story, feed, dan lain-lainnya gitu ya. IG story, WA story, yang nge-like cuman 1. Sakit hati? Siapa yang sakit hati? Siapa yang sedih ngaku? Kan ada tuh. Terus ngerasa apa? Aku tidak diterima. Ngelihat temen, misalnya teman baik gitu, begitu dia ngepost, yang nge-like ratusan. Nah, that's me, asik. Begitu aku yang ngepost 1, aduh, sedih, nggak merasa diterima. Ada lagi, apalagi kamu nggak keren kalau kamu nggak kaya. Temen kita, duitnya banyak, mau makan apa? Ayo. Giliran saya mau makan, aduh duitnya cuma segini, gak punya duit, apalah saya ini. Atau teman-teman punya handphonenya iPhone yang terbaru,
Yang terbaru berapa sih? 17. Siapa yang punya iPhone akhir punya 17? Nah, siapa yang ngiri? Ada yang ngiri? Siapa yang pengen juga? Oh, yang pengen juga, oke. Oke, good. Tapi kalau nggak punya gimana? Sedih nggak? Terus ngerasa dirinya, sudahlah, saya nggak cantik, saya nggak pintar, follower sedikit, pengen punya handphone iPhone nggak bisa. Aduh, sudahlah, hidup saya tuh, ya begitulah ya. Nah, tapi hari ini kita mau belajar, apa sih kata Tuhan? Kita ini tuh apa? Siapa kita ini sebenarnya? Ya, kita mau buka ayatnya di 1 Yohanes 3. Yuk belajar buka Alkitab yuk. 1 Yohanes 3 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Oke, sekarang aku mau tanya, ada nggak orang tua yang begitu punya anak langsung nggak sayang sama anaknya? Ada nggak? Pasti sejelek apapun anaknya, dalam tanda kutip ya jeleknya ya, pasti dia sayang. Benar nggak? Seada kekurangan apapun anaknya, pasti orang tua sayang. Nah, itu juga yang terjadi sama Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu statusnya apa tadi? Identitas kita apa? Tadi di ayatnya, kita adalah anak Allah. Kita itu anak Allah. Jadi kira-kira kalau kita anak Allah, Tuhan itu sayang gak sama kita? Sayang aja apa sayang banget? Kurang kencang, kurang pede. Sayang aja apa sayang banget? Sayang banget. Oke, nah tapi kita mau lihat nih. Satu cerita, satu perumpamaan itu tentang anak yang hilang. Pasti udah tahu ya ceritanya ya? Semua sekolah minggu? Iya. Biasanya kita dengar cerita ini ya udah biasa ya, tentang anak yang hilang. Nah, tapi hari ini kita mau lihat dari point of view si anak bungsu. Tahu ceritanya ya? Aku nggak perlu ceritain lagi ya. Oke, aku mau buka di Lukas 15 ayat 19. Nah, di sini si anak bilang apa? Si anak bungsu bilang, aku nggak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, dia kenapa sih? Ada yang bisa kasih tahu dia kenapa? Dia berbuat kesalahan. Kenapa dia? Orang papanya belum meninggal, dia minta apa? Warisan, dia minta duit ya. Terus duitnya dipakai buat apa? Foya-foya. Nah, setelah dia foya-foya, uangnya habis, dia kelaparan, terus dia makan apa? Makan makanan babi. Habis itu dia stres ya makan makanan babi. Ada yang mau makan makanan babi? Gak ada ya? Ya, dia stres, gak ada makanan, akhirnya apa? Dia bilang, ya udah deh, mendingan aku pulang aja deh. Kayaknya karyawan-karyawannya bapakku aja hidupnya lebih baik daripada aku. Ya, gak ada karyawan bapakku yang makan makanan babi. Akhirnya dia bilang, dia menilai dirinya hanya pantas sebagai karyawan atau orang upahan bapaknya. Nah, sama kayak kita, teman-teman. Ya, kita itu kadang-kadang menilai diri kita, kayaknya aku nggak layak. Aku pasti nggak disayang Tuhan. Kalau aku mau nanya dulu lagi nih, siapa yang nggak pernah bohong? Ada yang nggak pernah bohong? Nggak ada ya. Nah, pasti kita ada saatnya kita jatuh dalam dosa. Nggak ada orang yang sempurna. Nggak ada orang yang benar-benar tidak berbuat dosa.
hidupnya kudus aja. Gak ada ya, pasti ada kalanya kita jatuh dalam dosa. Dosa, tiba-tiba kepepet nyontek, tiba-tiba hari ini aku pelayanan nih, WL, sombong. Wih, suara gue kayaknya bagus banget tadi loh. Sombong, apalagi kita ngerasa diri kita jelek pun apa? Kita berdosa gak? Kita berdosa loh karena merendahkan ciptaan Tuhan. Kan Tuhan bilang apa? Kita itu ditenun. Ya, Tuhan itu menenun kita dalam kandungan ibu kita. Dan apa? Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Jadi kalau kita bilang, aduh aku kok jelek banget ya. Dosa gak? Dosa. Ya. Nah, kadang-kadang waktu kita berdosa kita ngerasa, aduh aku gak layak nih. Aku gak mau deh, gak usah deh gereja-gerejaan, gak usah deh Tuhan-Tuhanan, aku kemarin habis berdosa. Atau ada juga orang yang gak pelayanan ngerasa, aduh kalau dia sih pelayanannya udah TOP-BGT lah ya. Sampai WL, singer, usher, SM, semua dia bisa, semua dia kerjain. Sampai khotbah juga dia kerjain. Wah dia mah pasti Tuhan sayang banget. Kalau saya, apalah saya ini, saya gak pelayanan. Kira-kira begitu bukan? Atau kita gak saat teduh, kita bolong-bolong saat teduhnya. Kadang saat teduh kalau lagi mood, kadang enggak, kadang saat teduh, kadang enggak lagi, banyakan enggaknya gitu. Terus ngerasa, aduh aku mah gak layak lah, udahlah gak usah ke gereja. Kira-kira begitu? Enggak ya? Ya. Kita itu disayang sama Tuhan, bahkan ketika kita itu masih berdosa. Percaya enggak? Apa buktinya? Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Waktu Tuhan lahir kira-kira dosa kita udah ditebus belum? Manusia udah ditebus belum dosanya? Belum. Tapi Tuhan Yesus mau lahir buat apa? Menebus. Nah waktu Tuhan Yesus lahir di dunia ini berarti kan dia udah sayang sama kita. Bukti kasihnya kan? Mau lahir ke dunia ini. Padahal kita apa? Kita masih berdosa. Kita masih mendukakan Tuhan. Kita masih kalau dikasih tahu ngeyel. Ya, kalau lihat di perjanjian lama, ya bangsa Israel dikasih tahu ngeyel, ngeluh mulu. Kira-kira kalau Tuhan bilang, alah capek lah manusia kayak begitu. Udahlah gak usah lah deket-deket sama manusia. Kira-kira bisa gak? Ada ruginya buat Tuhan? Enggak ya. Tapi dia itu punya cinta yang besar buat kita bahkan ketika kita masih berdosa. Ya. Nah, di cerita tadi anak yang hilang, kalau kita baca kelanjutannya, si bapak ngapain ketika anak yang hilang itu pulang? Si bapak ngapain? Yes, dia berlari, dia menyambut anaknya, dia memeluk anaknya, dia mengembalikan identitas anaknya sebagai anak. Apa si bapak itu bilang, lah kan kamu udah ngambil semua warisan aku, kamu udah gak punya hak di sini, kamu jadi upahan aku aja. Apa bapaknya kayak gitu? Enggak. Jadi ketika kita berdosa, ketika kita jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada Bapa. Karena Bapa bilang apa? Kasihnya itu enggak bersyarat. Ketika kita kembali sama Tuhan, Tuhan itu pasti memeluk kita, menerima kita sebagai anaknya. Nah, jadi jangan sampai mikir identitas kita ketika kita berdosa hilang ya. Oke? Nah, kasih Allah itu unconditional, tanpa syarat. Ya, bukan karena kita mengerti Alkitab lebih sama yang lain. Kalau dia udah Alkitabnya hafal lah luar kepala, kalau saya mah lupa, nggak hafal. Atau bukan karena kita lebih kaya, atau bukan karena kita sama sekali nggak pernah berdosa, ya. Tapi karena Tuhan itu mengasihi kita, sayang sama kita apa adanya. Nih apa adanya sebagaimana kita ada. Amin.
Kurang kencang, amin? Amin. Oke. Next. Nih. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan apa? Kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Berdosa. Jadi dalam keberdosaannya kita, Tuhan itu sangat mengasihi kita sehingga Dia mengirimkan Yesus mati di kayu salib. Nah, ada terakhir nih ya, ada 3 hal. Yang pertama, jangan biarkan kegagalanmu jatuh dalam dosa kah, atau kurang pinter kah, nilainya jelek, atau kurang kaya lah. Jangan biarkan kegagalanmu mendefinisi hidupmu. Ingat bahwa identitas kita adalah anak Allah. Yang kedua, kita taat sama Tuhan bukan supaya kita dikasihi sama Tuhan. Tapi ingat, karena kita sudah dikasihi, jadi kita mau hidup taat. Ketika kita sudah tahu bahwa kasih Allah unconditional, ketika kasih Allah itu tanpa syarat, Dia mengasihi kita tuh bahkan saat kita jatuh, saat kita ngerasa kita tuh gak ada apa-apanya, kita gak layak, Dia tuh sayang sama kita, Dia memeluk kita. Terus kita gimana dong? Hidupnya gimana? Apakah ya udah kan kasih Tuhan besar. Jadi kalau hari ini gue jatuh, bertobat, Tuhan menerima saya balik. Besoknya jatuh lagi, bertobat lagi gampang. Besoknya jatuh lagi, begitu? Begitu? Enggak ya. Kita harus jalani hidup kita ini dengan gak sembarangan. Ya, menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan beri buat kita. Ya, jadi sebagai anak-anaknya Allah, kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk hidup dalam Tuhan, dalam kebenaran. Amin. Mau hidup dalam kebenaran? Mau? Siapa yang percaya dan mau yakin dengan iman bahwa kita ini anak-anak Allah? Boleh angkat tangannya. Belum semua kayaknya. Khotbah ulang nih. Oke, sip. Thank you banget ya. Aku percaya biar Tuhan sendiri yang ngomong ke kalian, melanjutkan firman sehingga hidup kalian boleh diubahkan, kalian boleh hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Oke? Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol sisi atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia.
Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.